Nama saya Driantama, NIM 016. Perkenalkan, nama saya Junanda Satria Canagara, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Tegar Destama Putra, NIM 018. Halo, nama saya Bagus Gigi Kurnia Akbar, NIM 17. Saya Muhammad Kiflan Rahmatan, NIM 411 321 655 0024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prinsya Maulana, NIM 008. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Pengadaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sharing kepada teman-teman semua mengenai prosedur tata cara pengadaan barang dan jasa di PT Pegadaian atau Persero melalui e-procurement. Baik teman-teman, yang pertama saya ingin bercerita tentang profil perusahaan PT Pegadaian atau Persero. Sejarah dari PT Pegadaian atau Persero atau yang disebut juga dengan perusahaan atau pegadaian dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial atau penjajahan dan era kemerdekaan. Dapat tergambar bahwa bisnis gadai sudah melekat sejak lama dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tonggak sejarah Pegadaian yang berawal sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901. Pegadaian sendiri berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan. Kemudian untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman yang tidak wajar. Selain itu, Persero ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Selama dalam perjalanannya, Pegadaian saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat, baik itu melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas atau pendanaan. Kemudian produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa atau remittance and payment bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan. Jadi teman-teman, begitu sekilas tentang profil perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tata cara pengadaan barang dan jasa di PT Pegadaian Persero. Pada alur pertama yaitu adalah permintaan pengadaan. Pada gambar sebelah kiri terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah alokasi anggaran dan yang kedua adalah perencanaan. Pada alokasi anggaran, yang pertama kali dilakukan yaitu adalah alokasi anggaran, kemudian input anggaran, selanjutnya isi form anggaran, kemudian pilih mata anggaran, lalu simpan mata anggaran, dan yang terakhir simpan alokasi anggaran. Kemudian di tahapan perencanaan, yaitu tahapan yang pertama kali dilakukan yaitu perencanaan, kemudian tambah perencanaan, lalu isi data perencanaan, kemudian isi nomor nota, lalu upload file pengadaan, kemudian cari data anggaran, lalu pilih data anggaran, kemudian tambah rincian material, kemudian pilih rincian material, lalu simpan rincian material, lalu isi jumlah dan harga satuan rincian material, kemudian tambah rincian jasa, lalu pilih rincian jasa, kemudian simpan rincian jasa, lalu isi jumlah dan harga satuan rincian material, dan yang terakhir adalah simpan rincian jasa. Pada alur 1 yaitu pada permintaan pengadaan, yang pertama, permintaan pengadaan dilakukan oleh pengguna barang dan jasa dengan mengajukan permintaan hard copy berupa memorandum atau nota dinas dan melakukan input dalam aplikasi e-procurement dengan login sebagai user yang telah dibuat oleh administrator wilayah, yakni kantor pusat atau kantor wilayah. Pada input alokasi anggaran atau anggaran gabungan sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam izin prinsip anggaran atau SOA atau surat otorisasi anggaran. Kemudian input perencanaan dengan mengupload dokumen soft copy disarankan dengan format PDF meliputi izin prinsip anggaran atau SOA, TOR atau Term of Reference, dan usulan HPS atau harga perkiraan sendiri. Selanjutnya, setelah tahapan di atas dilaksanakan, maka pengguna barang dan jasa menunggu konfirmasi persetujuan dari delegator, yaitu manajer logistik atas permintaan tersebut.
Kemudian alur kedua yaitu pendelegasian pengadaan. Pada gambar yang pertama kali dilakukan oleh manajer logistik, yaitu adalah master delegasi, kemudian daftar anggaran, kemudian periksa kelengkapan berkas permintaan, lalu apabila tidak lengkap atau kurang lengkap maka minta pengguna untuk melengkapi atau perbaiki berkas. Namun apabila lengkap atau sesuai maka simpan pendelegasian. Setelah mendapatkan berkas hard copy permintaan pengadaan yang disertai izin prinsip anggaran atau SOA, TOR, dan usulan HPS dari bagian atau divisi pengguna, dan permintaan pengadaan melalui e-procurement, maka manajemen pengadaan, yaitu kantor pusat, atau manajer logistik, yaitu kantor wilayah, melakukan verifikasi berkas, serta memeriksa input permintaan di e-procurement. Bila ternyata tidak lengkap atau sesuai, maka diberi informasi atau konfirmasi ke pengguna untuk melengkapi dan memperbaiki. Bila sudah sesuai, maka bisa dilakukan input atau approval dan pendelegasian ke panitia atau pelaksana pengadaan untuk dilakukan proses persiapan pengadaan. Pejabat delegator menyerahkan dokumen izin prinsip pengadaan, TOR, dan usulan HPS kepada pelaksana pengadaan. Selanjutnya adalah alur 3, yaitu inisialisasi pengadaan, ubah data pengadaan, persetujuan pengadaan, dan jadwal pengadaan. Pada gambar sebelah kiri, dalam panitia pengadaan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu inisialisasi pengadaan, kemudian ubah data pengadaan, lalu persetujuan pengadaan, dan jadwal pengadaan. Pada tahapan inisialisasi pengadaan, tahapan yang pertama dilakukan yaitu inisialisasi pengadaan, lalu daftar anggaran, lalu isi data pengadaan, lalu isi nomor pengumuman atau undangan pengadaan, lalu ubah rincian kebutuhan material, kemudian diubah, lalu ubah rincian kebutuhan jasa, lalu diubah, lalu klik lanjut, dan klik simpan. Kemudian pada ubah data pengadaan, yaitu ubah data, lalu detail pengadaan, lalu isi data pengadaan, lalu isi nomor pengumuman atau undangan pengadaan, lalu ubah rincian kebutuhan material, lalu klik ubah, lalu ubah rincian kebutuhan jasa, lalu klik ubah, dan klik lanjut, dan klik simpan. Selanjutnya pada persetujuan pengadaan, yaitu persetujuan pengadaan, lalu daftar pengadaan, lalu isi persetujuan pengadaan, lalu pilih setujui atau tidak disetujui, lalu upload dokumen persetujuan pengadaan, lalu klik simpan. Dan di jadwal pengadaan, yaitu yang pertama jadwal pengadaan, lalu selanjutnya daftar pengadaan, lalu isi daftar pengadaan, isi jadwal pengadaan, dan selanjutnya klik lanjut. Setelah menerima pendelegasian, maka panitia atau pelaksana pengadaan akan melakukan proses inisialisasi pengadaan. Inisialisasi pengadaan antara lain meliputi nama pengadaan, metode, jenis pengadaan, proses prakualifikasi atau pasca kualifikasi, cara negosiasi, sistem evaluasi, kualifikasi pengalaman penyedia barang atau jasa, HPS, kriteria calon penyedia barang dan atau jasa berdasarkan bidang atau subbidang usaha. Untuk metode pengadaan pemilihan langsung atau penunjukan langsung, maka pada saat inisialisasi termasuk juga memilih calon rekanan yang akan diundang. Persetujuan inisialisasi pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia atau tim atau pejabat atau karyawan yang ditunjuk. Langkah selanjutnya adalah membuat jadwal pengadaan, mengisi tanggal, jam, dan tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tiap tahapan proses pengadaan. Alur 4, yakni pengumuman, daftar pengadaan, seleksi pendaftaran dan pengambilan dokumen, serta penetapan kriteria evaluasi. Di bagian sendiri, itu ada yang berwarna oranye adalah rekanan, dan yang berwarna biru adalah panitia pengadaan, di mana awalnya rekanan akan mendapatkan pengumuman pengadaan dan mengikuti serangkaian proses yang ada di bagian tersebut, dan kemudian akan berakhir di panitia pengadaan yang akan melakukan simpan data evaluasi teknis. 1. Pengumuman pengadaan. Pengumuman dan undangan pengadaan akan muncul pada aplikasi e-procurement setelah dilakukan persetujuan inisialisasi oleh ketua panitia.
2. Rekanan harus melakukan pendaftaran sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam pengumuman atau undangan pengadaan. 3. Proses seleksi pendaftaran terhadap rekanan. Seleksi pendaftaran pengadaan barang atau jasa berdasarkan kriteria bidang atau subbidang usaha penyedia barang atau jasa dan persyaratan lainnya yang diperlukan. 4. Proses pengambilan dokumen dapat dilakukan oleh seluruh rekan yang memenuhi persyaratan lelang atau dapat dilakukan oleh rekanan yang diundang dalam kurung pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Lalu yang kelima, penetapan kriteria evaluasi dilakukan baik untuk evaluasi administrasi maupun teknis. Selanjutnya, alur 5, rapat penjelasan atau Aanwijzing. Di bagian sendiri, Aanwijzing memiliki beberapa tahapan di mana proses Aanwijzing dapat diinput pada saat pelaksanaan kegiatan Aanwijzing atau pada saat setelah selesai pelaksanaan kegiatan Aanwijzing. Untuk alur berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Bagus Gigi Kurnia Akbar, NIM 17. Akan melanjutkan alur 6 tentang pemasukan dan pembukaan penawaran. Yang pertama, proses pemasukan penawaran pada e-prosmen dilakukan setelah rekanan memasukkan berkas atau dokumen yang disyaratkan. Yang kedua, harga penawaran secara hard copy adalah berasal dari hasil cetakan harga penawaran di e-prosmen. Ketiga, rekanan pengadaan dapat memasukkan harga penawaran barang dan jasa lebih dari 1 kali selama masih dalam rentang waktu pemasukan harga penawaran. Yang keempat, apabila dipersyaratkan pemasukan harga penawaran oleh rekanan secara hard copy, maka surat penawaran hard copy diberi materai secukupnya. Yang kelima, pemasukan harga penawaran bila dilakukan dengan sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang sistem terbuka itu penawaran harga yang diinput oleh seluruh rekanan yang terdaftar dalam suatu pengadaan barang atau jasa dalam e-prosmen. Lalu sistem tertutup penawaran itu adalah salah satu rekanan yang terdaftar dalam suatu pengadaan barang atau jasa dalam e-prosmen. Selanjutnya, yang keenam, kesalahan dalam memasukkan penawaran harga oleh rekanan peserta pengadaan menjadi tanggung jawab rekanan peserta pengadaan itu sendiri. Yang ketujuh, harga penawaran barang dan jasa yang diinput terakhir akan direkam atau disimpan serta menjadi dokumen dalam e-prosmen. Yang kedelapan, semua harga penawaran yang memenuhi kriteria akan direkam atau tersimpan ke dalam server e-prosmen. Ke-9, bila dipersyaratkan adanya jaminan penawaran, maka surat jaminan penawaran harus diserahkan ke PT Pegadaian paling lambat pada saat pemasukan harga penawaran atau sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS. Yang ke-10, setelah pemasukan penawaran maka dilanjutkan dengan proses pembukaan penawaran. Yang ke-11, untuk lelang pembukaan penawaran dilakukan di hadapan rekanan dan penggunaan barang jasa untuk pemilihan dan penunjukan langsung cukup dibuka dengan hadapan panitia dan penggunaan barang jasa. Lalu ada alur 7, yaitu evaluasi dokumen penawaran. Yang pertama, evaluasi terhadap dokumen penawaran di e-prosmen dapat dilakukan terhadap dokumen administrasi, dokumen teknis, dan penawaran harga. Yang kedua, dilihat dari cara dan waktu pelaksanaan tahapan-tahapannya. Maka evaluasi di e-prosmen dibedakan menjadi 1 dan 2 sampul. Untuk yang 1 sampul, maka semua dokumen baik administrasi, teknis maupun penawaran harga dilakukan evaluasi sekaligus. Untuk yang 2 sampul, evaluasi di e-prosmen tahap 1 administrasi atau teknis dan tahap 2 penawaran harga. Apabila tahap 1 tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, tahapan ini dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga, hanya kepada rekanan serta pengadaan yang sah dalam memasukkan penawaran yang akan dilakukan proses evaluasi. Selanjutnya yaitu kunjungan lapangan. 1. Kunjungan atau peninjauan lapangan wajib dilakukan bila metode pengadaannya adalah lelang. Sedangkan untuk metode lainnya sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung tingkat kepentingannya. 2. Kunjungan lapangan dilakukan dengan mengunjungi kantor atau workshop pabrik
rekanan calon pemenang sesuai urutan ranking hasil evaluasi. Ketiga, peninjauan lapangan dilakukan secara fisik guna mengklarifikasi kebenaran dokumen penawaran, mengetahui kebenaran kondisi kantor atau workshop atau pabrik, tenaga kerja, mesin dan atau peralatan dan keterangan lain yang disampaikan pada dokumen penawaran. Keempat, bagi calon pemenang yang memenuhi persyaratan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan proses input kunjungan lapangan. Selanjutnya yaitu negosiasi harga. Pertama, undangan negosiasi dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan pada rekanan secara tertulis, email, faksimiles, lisan, atau telepon ke norma resmi perusahaan calon pemenang. Kedua, PT Pegadaian atau Persero berhak melakukan verifikasi harga kepada calon pemenang pengadaan barang atau jasa pada saat negosiasi secara tatap muka untuk mendapatkan harga terbaik. Ketiga, pada proses e-procurement, negosiasi dilakukan pada calon pemenang. 1. Apabila calon pemenang tidak bersih memberikan penawarannya sampai maksimal sampai dengan batas EPS, maka PT Pegadaian atau Persero dapat melakukan negosiasi dengan calon pemenang kedua. Apabila terhadap calon pemenang kedua juga tidak tersedia memberikan penawarannya sampai dengan maksimal sama dengan batas EPS, maka negosiasi dilakukan terhadap calon pemenang ketiga. Begitu seterusnya, dan bila tidak ada rekanan yang sah yang bersedia menurunkan penawaran sampai dengan maksimal sama dengan EPS, maka pengadaan dinyatakan gagal. Keempat, proses negosiasi yang dilakukan dengan tatap muka. Proses input harga negosiasi dilakukan setelah tercapai kesepakatan harga. Yang kelima yaitu untuk pengadaan yang tidak memerlukan penilaian atau evaluasi teknis, panitia dapat mengundang atau memilih secara bersama-sama terhadap rekanan yang dinyatakan sah pada saat pembukaan penawaran untuk dilakukan negosiasi atau klarifikasi dengan sistem terbuka atau sistem tertutup. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah alur 10, yaitu usulan calon pemenang, penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, SPK, dan kontrak. Yang pertama, usulan calon pemenang pengadaan diproses setelah tercapai kesepakatan harga dengan calon pemenang. Kedua, proses penetapan pemenang setelah mendapat kesepakatan harga negosiasi dengan calon pemenang dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, rekanan yang diusulkan sebagai pemenang atau yang dinyatakan sebagai pemenang akan disampaikan kepada peserta lain dengan menyebutkan nama perusahaan atau keterangan standar sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian. Yang keempat, pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan dapat dimonitor oleh peserta pengadaan. Yang kelima, proses input masa sanggah dilakukan sesuai jadwal hari atau masa sanggah yang telah ditentukan. Yang keenam, apabila terdapat sanggahan dari peserta pengadaan yang dinyatakan benar, maka lelang dinyatakan gagal dan diproses lelang ulang. Baik, selanjutnya sampai dengan batas akhir masa sanggah, apabila tidak terdapat peserta pengadaan yang mengajukan sanggah, maka proses dilanjutkan ke proses penunjukan pemenang. Selanjutnya, penunjukan pemenang dapat dimonitor oleh peserta pengadaan yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Selanjutnya, proses SPK atau surat perintah kerja dilaksanakan setelah penunjukan pemenang. Selanjutnya, proses perjanjian kontrak dilakukan setelah proses terbitnya SPK. Untuk selanjutnya, perjanjian atau kontrak yang telah diproses secara offline dapat diupload pada aplikasi e-procurement. Selanjutnya, mengenai selesainya proses pengadaan e-procurement, ada terdiri dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, proses pengadaan dinyatakan selesai apabila telah terdapat rekanan ditunjuk sebagai pemenang oleh pejabat yang berwenang pada PT Pegadaian Persero, serta dilakukannya proses SPK dan surat perjanjian atau kontrak oleh para pihak. Kondisi yang kedua, semua peserta yang mengikuti suatu pengadaan pada akhir pengadaan dapat melakukan monitoring proses pengadaan melalui situs e-procurement. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.